Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razidini Wazakiuddin dari Teknik Biomedis NIM 1831928 akan menjelaskan tentang tutorial cara memakai osiloskop. Pertama-tama kita bisa melihat ada dua alat di sini, yaitu ini generator. Generator yaitu sebagai input sinyal listrik yang akan dibaca oleh osiloskop ini. Sekarang saya akan memperkenalkan komponen-komponen atau fitur yang ada di generator. Yang pertama, amplitudo. Oke, sebentar. Pertama kita on amplitudo. Seperti yang kita tahu, amplitudo itu adalah nilai tertinggi yang dicapai dari suatu gelombang. Misalkan 4. Nah, dia akan naik karena amplitudo dinaikkan. Nah, untuk DC offset, seperti yang kita lihat, gelombang akan bergerak miring ke kiri atas atau miring ke kiri bawah yang bertujuan untuk mempermudah perhitungan. Lalu ada namanya frekuensi multiplier, yaitu faktor pengali dari frekuensi yang kita pilih. Contoh, kita milih frekuensi 100. Terus kita geser ke 2. Maka frekuensi yang muncul pada layar yaitu 200. Karena frekuensi 100 dimultiply 2, jadi 100 kali 2 menjadi 200. Lalu ini ada tipe-tipe gelombangnya. Pertama, gelombang sinusoida, gelombang segitiga, dan gelombang kotak atau rectangle. Lalu saya akan menjelaskan komponen-komponen pada osiloskop. Yang pertama ada namanya bagian channel 1, yaitu vertical pulse dan volts per division. Saya akan menjelaskan volt division terlebih dahulu. Sebelumnya, division itu artinya jarak antar kotak ini, antar garis yang saya tunjuk dengan garis ini. Ini satu divisi. Nah, contoh, ini amplitudonya 4. Saya naikkan misalnya 2 volt per divisi. Maka amplitudo yang muncul 2. Kenapa? Karena satu divisi dihitung 2 volt. Sementara amplitudo yang diinput dari generator adalah 4. Jadi ini 2 volt, jadinya 4 volt. Berlaku untuk divisi lainnya. Lalu ada vertical pulse. Vertical pulse ini dapat kita gunakan untuk menaikkan atau menurunkan gelombang yang bertujuan untuk memudahkan kita dalam analisis gelombang. Lalu saya akan menuju ke horizontal pulse. Nah, yang pertamanya ada namanya trigger horizontal yang bisa kita gunakan untuk menggeser gelombang ke kanan maupun ke kiri. Lalu ada juga time per division, yaitu periode gelombang pada divisi. Contoh, gelombang seperti ini berarti periodenya adalah 0,1 per divisi. Makanya semakin kita buat divisi ini besar, maka gelombang akan semakin rapat, bahkan tidak terlihat. Jika kita kecilkan dengan posisi sesuai, maka kita bisa memanfaatkan time per division ini untuk analisis gelombang. Lalu ada trigger. Trigger ini berfungsi untuk membuat sinyal stabil. Contoh, jika saya lepas triggernya, maka gelombang akan bergerak, membuat sulit untuk melakukan analisis gelombang.
Dan ketika saya balikkan lagi trigger ke gelombang, gelombangnya akan diam. Lalu ada namanya edge. Ketika rising itu artinya dari input transisi rendah ke transisi tinggi. Maka bisa kita lihat input awal ini rendah menuju ke input yang tinggi. Failing sebaliknya, yaitu input dari transisi yang tinggi ke transisi yang rendah. Bisa dilihat dari grafik yang berada pada posisi amplitudo positif menuju ke amplitudo yang posisinya negatif. Baik, mari kita bahas untuk frekuensi lainnya. Misal kita ambil contoh 100 kHz dengan gelombang sinusoida. Seperti yang kita lihat bahwa ini sangat sulit untuk dianalisis. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Pertama, kita bisa kecilkan frekuensinya sekecil mungkin. Nah, seperti yang saya bilang, agar gelombang terlihat lebih renggang, maka kita harus memperkecil time per division-nya. Bisa dilihat bahwa gelombang yang awalnya 100 kHz sangat sulit dianalisis. Setelah kita kecilkan time per division-nya, sekarang mudah dianalisis. Sekarang kita tinggal atur posisi lainnya agar lebih mudah dianalisis. Kita bisa atur tinggi rendahnya. Nah, kita juga bisa menggeser gelombangnya. Karena ini adalah failing, yaitu dari transisi tinggi ke rendah, maka saya sarankan kita menggeser gelombang ini dimulai dari titik ketika gelombang naik di titik 0. Nah, seperti kita lihat, titik 0 ini titik awal ketika gelombang akan naik, lalu gelombang akan turun. Jadi lebih mudah. Contoh lainnya, kita setting untuk 10 kHz dengan gelombang segitiga. Nah, walaupun ini terlihat renggang, tapi ini sangat sulit dianalisis. Kita butuh untuk mempersempit gelombangnya. Yang bisa kita lakukan, pertama kita coba memperbesar frekuensinya. Seperti yang kita lihat, dengan merubah frekuensi multiplier, kita lebih mudah melihat gelombang dengan baik. Lalu, anggap kita rising, yaitu dari transisi rendah ke transisi tinggi. Untuk memudahkan analisis, usahakan titik 0 ketika gelombang akan turun lalu naik. Ya, seperti ini, titik 0, gelombang turun, kemudian gelombang akan naik. Lalu kita bahas kasus lainnya, yaitu 1 kHz untuk gelombang kotak. Seperti tadi, kita bisa merubah frekuensinya. Nah, karena masih sulit, maka kita bisa melakukan cara lain, yaitu merubah time per division-nya menjadi lebih besar. Nah, seperti itu, kita disimpulkan bahwa kita dapat menggunakan dua cara untuk membuat gelombang menjadi lebih mudah dianalisis, yaitu merubah frekuensi multiplier, atau yang kedua, merubah time per division-nya.
Atau kita bisa menggunakan keduanya sekaligus. Kita pakai EC rising. Jadi kita geser. Kita geser titik nolnya. Nah, rising itu ketika dari transisi tinggi ke rendah. Nah, sekarang gelombang lebih mudah dianalisis. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.